Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weisa Anggraini, NIM 1805922, mahasiswa manajemen S1 Universitas Negeri Padang. Oke, di video kali ini saya ingin membuat atau menyelesaikan tugas akhir saya untuk salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis. Langsung saja. Nah, di sini saya ambil soalnya dulu. Nah, di sini ada data harga jual luas bangunan dan luas tanah dari 12 rumah yang telah terjual. Dari soal kita disuruh untuk buatlah model regresi berdasarkan data-data di atas. Langsung saja kita buat regresinya. Yang pertama kita ambil data, terus klik data analisis. Pilih regression, terus langsung oke. Nah, di sini kita yang pertama disuruh input Y-rank, berarti kita harus memasukkan Y-nya. Masukkan Y itu kita tahu dari harga jualnya. Oke, selanjutnya kita disuruh masukkan input X. Di sini X-nya ada dua, yaitu dari luas bangunan dan luas tanah, di mana X ini akan mempengaruhi Y. Kita langsung saja. Oke. Nah, di sini karena saya membloknya dari atas atau dari kepalanya, jadi kita mengklik label. Tapi itu tuh harus dari satu kota aja gitu. Terus ketik output rank. Ini untuk di mana kita letakkannya. Saya letakkan di sini saja. Terus oke. Sini sudah keluar hasilnya. Oke, udah keluar hasilnya. Nah, di sini dari pertanyaan pertama tadi kita sudah bisa langsung menjawabnya. Kita disuruh untuk mencari nilai B0, B1, dan B2. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk B0-nya itu sendiri, ini B0-nya, B0, ini B1, dan ini B2. Nah, terus di sini kita juga disuruh untuk membuat persamaan regresi. Di persamaan regresi itu Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan sampai ditambah BN XN. Tergantung jumlah. Langsung saja saya buat persamaan regresinya. Persamaan regresinya itu yaitu Y sama dengan B1 99 99919, kita ambil 3 angka belakang koma aja, 348. 348 saya bulatkan. Terus ditambah dengan B1. B1-nya di sini saya tambah karena B1 dan B2-nya kan positif, jadi tandanya tanda tambah. 21,383 X1, terus ditambah B2-nya yang 115.000 nih. 029,765. Nah,
Ini persamaan regresinya. Kita lihat lagi pertanyaannya itu, kan di sini persamaan regresinya. Jadi inilah persamaan dari regresi itu. Kita blok, kita kasih warna. Oke, selanjutnya ramalkan harga jual rumah jika diketahui luas bangunan 3.000. Jadi luas bangunan 3.000 ini kita bisa membuatnya di sini. X1. X1-nya sama X2-nya. X2 terus Y. X1-nya itu luas bangunan. Luas bangunan. Terus luas bangunannya 3.000. X2-nya 1 hektar, 1. Berarti Y-nya sama dengan ini. Kita kunci. Kunci. Ditambah ini B1 dikali X1. B1 ini juga kita kunci. Terus ditambah B2 X2 dikali X2. Ini juga kita kunci. Nah, enter. Ini dapat kita lihat hasilnya bahwa jika luas bangunannya salah, dia 3.000. Kita ulang lagi ya. Langsung saja. Ini udah G24 kali B per 9, 3.000. C25 G25 kali C29. Oke. Nah, kita lihat hasilnya bahwa kalau luas bangunannya 3.000 meter persegi dan luas tanahnya 1 hektar, jadi harga jual rumahnya itu 279.099,4. Misalnya ini dalam dolar. Sini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, kita juga disuruh mengartikan dari nilai-nilai dari determinasi. Jadi di sini dari data ini juga dapat kita lihat bahwa pengaruh X1, X2 kepada Y-nya itu sangat signifikan. Ini dibuktikan dari nilai signifikan F-nya ini kecil dari 0,05. Ini 0,00008. Terus di sini kita juga bisa melihat koefisien determinasinya itu multiplies R-nya 0,93, R squared-nya 0,87, adjusted R squared-nya 0,84 juga. Sini SS, MS, pression residual. Oke, selanjutnya itulah kalau dari yang pertama. Soal selanjutnya di sini, jika seandainya Joni menambahkan satu variabel lagi dalam ramalannya, yaitu kondisi rumah, excellent, good, atau fair dengan data. Kita disuruh untuk membuat persamaan regresi untuk kondisi rumah excellent, good, dan fair. Dan selanjutnya juga menentukan harga jual rumah dengan kondisi excellent dan kondisi rumah good juga. Di sini saya sudah membuat untuk kondisi rumahnya, fair, good, excellent, itu sudah saya pindahkan datanya terlebih dahulu. Jadi, untuk memberikan kalau ada 3 kondisi rumah, kan ini enggak dengan angka, dengan huruf. Jadi kan kita nggak bisa menghitung data analisis dengan huruf seperti ini. Jadi kita
merubah huruf ini ke angka dengan cara menambahkan X4 dan X3 dan X4, di mana X1-nya luas bangunan, X2-nya luas tanah. Di sini saya ambil X3-nya dummy 1 dan dummy 2 untuk X4. Cara membuat angkanya itu kita tinggal ini saja. Untuk X3 dan X4. Dia itu harus lebih kecil satu, maksudnya lebih kurang dari kan di sini ada 3 variabelnya, fair, good, excellent. Jadi berarti kita angka satunya ada 2 nanti. Misalnya di sini fair, sini good, dan di sini excellent. Excellent. Sini kita bisa membuat angka satunya di sini 1, terus di sini 0, di sini misalnya 0, di sini 1, 1, dan di sini 0, di sini 0. Nah, langsung saja kita pindahkan nilai X3-nya ini. Untuk var itu 1, 0, 1 dan 0. Untuk selanjutnya good 0 dan 1. Terus ada excellent 0, 0. Oh, juga langsung saja bisa kita copy. Boleh di copy saja. Selanjutnya ada good. Good itu nilainya 0 sama 1. Ini kita harus hati-hati dalam isinya. Saya langsung saja ke bawah, nanti tinggal dirubah aja. Karena di sini kelihatannya banyak good, jadi biar enggak susah. Jadi selanjutnya excellent. Excellent ini 0, 0. 0, 0. Terus ada fair. Fair ini 0 sama 1. Nah, sini kita cek periksa lagi. Biar nggak ada salah. Good 0, 1, excellent 0, 0, good 0, 1, excellent 0, 0, good 0, 1, 0, 1, fair 1, 0. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ini hapus saja, ini untuk membantunya saja tadi. Selanjutnya kita membuat data analisisnya lagi. Data analisisnya kita klik data, ambil data analysis, ambil regression, oke. Nah, di sini kita disuruh menginput Y-nya. Y-nya kita sama dengan yang tadi, harga jual atau sales-nya itu Y-nya. Terus untuk nilai X-nya kita input juga. Di sini kita nilai X-nya sudah bertambah 2 kolom lagi. Yang tadi kan 2, sekarang sudah jadi 4 kolom. Oke. Sini saya akan mengambil label, kita centang label karena saya dari atas. Output rank. Output rank ini kita meletakkan hasil kita di mananya. Jadi saya meletakkannya di samping ini saja. Terus oke. Ini hasilnya. Ini ya kita lihat hasilnya ini. Lihat datanya 12. Oke, 12 data kita 12. Nah, signifikannya 0,00 lebih kecil, berarti ini berpengaruh signifikan terhadap nilai Y-nya. Terus di sini ada B0, B0, B1, B2, B3, dan B4. Karena data kita 4.
Selanjutnya kita bikin persamaan regresi untuk excellent. Berarti kalau untuk excellent, Y sama dengan nilai Y-nya B0-nya 13, 2990, 13, 2, kita ambil 3 angka di belakang, 65, ditambah B1 18, 236, dikali X1 dikali X1 ditambah X1 ditambah B2-nya positif lagi, jadi berarti ditambah 11,594 kali X1 X2. Terus di sini tandanya negatif, berarti dikurang 36740 113. Untuk excellent ini berarti X3-nya kita ganti sama ini dummy 1 excellent tuh 0, berarti dikali 0. Terus ditambah dikurang karena tandanya minus 323 89,406 dikali untuk nilai X4-nya di sini excellent juga 0 kali 0. Dah, itu untuk excellent. Oke, langsung saja di sini saya untuk lebih cepatnya. Langsung saja saya kopikan ini. Nah, di sini perbedaannya cuman kalau untuk good, dia X3-nya itu good 0 sama, berarti kalau X4-nya yang berbeda yaitu 1. Sedangkan untuk fair ini X3-nya yang 1. Kita ganti aja langsung. 1. Nah, inilah rumus dari persamaan regresinya untuk excellent, good, dan fair. Oke, soal selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan harga jual rumah dengan kondisi rumah excellent, luasnya 3.000 dengan luas bangunan 3.000 meter persegi dan oke, langsung saja di sini saya juga sudah membuat tabelnya. Di sini untuk kondisi rumah 1 yang kondisi excellent-nya luas bangunan 3.000 meter persegi dan luas tanah 1 hektar. Untuk kondisi rumah kedua good, luas bangunannya 3.000 meter persegi dan luas tanah 1 meter. Sini kita X3 untuk excellent itu kita lihat dari yang di atas tadi, berarti 0 X3-nya, X4-nya juga 0. Kalau untuk good, X3-nya 0 dan X4-nya 1. Langsung saja kita masukkan ke rumus sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1. Sini kita kunci dulu. Karena kita nanti bisa mengkopikannya langsung kalau kita kunci. Ditambah B2, kunci juga.
dikali B2 X2 terus ditambah B3 kunci juga dikali X3 ditambah B4 kunci lagi dikali dengan X4. Habis itu enter. Nah, inilah hasil dari kondisi rumah yang excellent dengan luas bangunan 3.000 sama luas tanah 1 hektar. Untuk selanjutnya kondisi rumah yang good dengan luas bangunan dan luas tanah yang sama. Kita langsung copy ke bawah aja udah karena kita tadi sudah menguncinya. Ini dapat kita lihat bahwa nilainya juga berbeda karena X1 dan X2-nya, X3 dan X4-nya itu berbeda. Oke, kita lihat soalnya lagi. Oke, kasus pertama ini saya rasa sudah selesai. Sudah selesai. Kasus yang kedua lagi. Ini tentang, tunggu kasus pertama tadi, berarti dari data tadi sudah betul juga. Inilah hasilnya. Hasil berarti kalau luas bangunannya 3.000 meter dan luas tanah 1 hektar dengan kondisi yang excellent, harga jualnya yaitu 303.206,73 kalau dalam dolar kita bilang dolar. Selanjutnya kita masuk kasus kedua. Di sini kasus ini yaitu ada data penjualan radio per quarter. Pertanyaannya, yang pertama, apakah di atas menunjukkan adanya pola tren dan pola musim? Untuk pertanyaan keduanya, untuk kita melihat apakah data ini ada pola tren sama pola musimnya, kita bisa membuatnya dengan grafik. Di sini saya data yang di atas ini awalnya, ini saya merubahnya ke bentuk yang lebih memudahkan saya dalam membuat grafiknya nanti. Langsung saja kita buat grafiknya. Insert. Ambil line. Ini. Nah, ini bentuk grafiknya. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, di sini grafiknya itu trennya tren naik, berarti pola trennya ada. Terus di sini juga grafiknya berbentuk gunung yang turun naik, berarti ini menandakan pola tren pola musim. Karena datanya itu berulang-ulang setiap tahunnya atau setiap musimnya. Berarti jawab pertanyaan pertama dan kedua itu ada pola tren sama pola musimnya. Ini dapat kita buktikan di sini. Juga kita bisa membuktikannya dengan membuat rata-rata dari setiap setiap tahunnya dalam kuartal 1 dan sampai 4. Ini kita membuatnya dengan cara merata-ratakan semua data. Langsung saja AG. Enter. Terus di sini juga sama dengan AG. Enter. Cari aja langsung. Nah, sini kita juga dapat melihat bahwa rata-ratanya itu ini rata-ratanya 14, 24, 20 ini kan
14 naik ke 24, turun lagi ke 20, turun lagi ke 12. Ini menunjukkan datanya itu mempunyai tren musim, yaitu naik turun. Selanjutnya di bawah ini kita lihat datanya itu 8,75, 12 itu datanya naik. Berarti ini menunjukkan pola trennya, itu pola tren naik. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu, seandainya ada pola tren dan pola musim pada data, tentukan indeks musim season atau season index untuk setiap quarter. Sebelum kita membuat season index, terlebih dahulu kita harus membuat CMA-nya. Di sini saya kan datanya awalnya ada tahun, quarter, dan sales aja. Di sini saya menambahkan period. Satu tabel period. Oke, untuk membuat CMA ini, kan data kita ini per quarter, ada 1 sampai 4. Jadi kan CMA ini cara mencari dari pusat, karena datanya 4, nggak mungkin kita bikin di periode 2 dan 3. Nggak ada kan periode setengah di sini, setengah di sini. Jadi kita ngambilnya dari periode 3 aja langsung. Caranya juga nggak seimbang, ini kan nggak seimbang. Nah, berarti kita ambil dari sini separuh dan dari sini separuh. Ini sama dengan 0,5 dikali ini ditambah ini ditambah data ini ditambah 0,5 dikali data kelima. Oke, dibagi 4. Enter. Nah, terus langsung saja kita tarik hasilnya itu sampai ke periode 18. Kenapa? Karena data kita tadi tidak seimbang, jadi untuk mencari ini kita menemukan setengah dari sini dan setengah dari sininya. Oke, itulah CMA-nya. Selanjutnya kita mencari seasonal ratio-nya. Seasonal ratio ini langsung saja sepertinya rumusnya sales dibagi sama CMA. Sales dibagi by CMA. Enter. Kita langsung saja tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita mencari baru indeks musimnya itu. Di sini kan ada quarter 4. Quarternya 1 sampai 4. Jadi untuk mencari seasonal index-nya itu, rumusnya itu kita mencari misalnya periode 1 kita jumlahkan semuanya, dicari rata-ratanya. Ini dalam kurung indeks untuk periode quarter 1, di sini ada ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, kurung dibagi 4. Enter. Untuk yang kedua periode quarter kedua sama ini ditambah kedua ini tambah ini ditambah tutup kurung dibagi 4. Enter. Terus quarter ketiga sama juga ini ditambah ini tambah ini tambah ini bagi 4. Quarter keempat sama juga. Kurung tambah cari yang 4 ditambah 4 ditambah quarter keempat lagi dibagi 4. Enter. Seasonal index-nya kita dapatkan 0,8 untuk quarter 1, 1,38 untuk quarter 2, 1,13 untuk quarter 3, dan 0,56 untuk quarter 4. Saya cek lagi.
F38, F42, F46, dan F50. Oke, betul. Untuk seasonal index selanjutnya, kita tinggal mengcopy saja. Copy tapi pakai paste spesial. Angkanya saja, tidak perlu kita buat rumusnya. Kita paste spesial. Oke, selanjutnya ini deseasonalized cells. Ini data yang tidak ada pengaruh musimnya lagi. Rumusnya gampang, langsung saja cells dibagi sama seasonal index. Enter. Oke, sudah kita dapatkan indeks musim atau seasonal index untuk setiap quarter. Pertanyaan selanjutnya, tentukan persama regresi untuk data yang dikeluarkan pengaruh musimnya. Nilai B1, B0 dan B1 dan persama regresinya. Cara mencarinya ini, kalau untuk B0 ini rumusnya intercept dari data ini koma sama periode. Enter. Kalau untuk B1-nya itu rumusnya itu slope. Dari data ini koma periode. Enter. Nah, itulah nilai B1 dan selanjutnya kita disuruh untuk membuat persamaan regresinya atau Y-nya itu. Berarti untuk Y-nya, Y sama dengan 4,879 B0 ditambah B1 X1. 1,293 X1. Itulah nilai persamaan regresinya. Selanjutnya kita disuruh untuk meramalkan penjualan pada tahun ke-6 untuk setiap kuartal. Oke, di sini saya sudah membuat datanya juga. Ada tahun ke-6, kuartalnya 1 sampai 4. Periode ini 21 ini kita menyambung periode dari tahun sebelumnya yaitu 20. Berarti berikutnya itu 21, 22, 23 dan 24. Oke. Oke. Selanjutnya kita membuat forecast before seasonal. Ini sebelum adanya pengaruh indeks musimnya. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. B0 ditambah B1 dikali X1-nya. X1 itu periode. Sebelumnya kita harus mengunci terlebih dahulu karena nanti bisa kita langsung copy aja ke bawah. Oke, enter. Nah, ini adalah data untuk hasil dari
data yang tidak dipengaruhi oleh musim. Selanjutnya ada seasonal index. Seasonal index ini kita ambil dari data yang di atas. Seasonal index kita ini kita langsung copy aja. Karena 4 kuarter 1 sampai kuarter 4. Kita makainya paste spesial karena kita tidak membawa rumusnya. Selanjutnya ada forecast after seasonal. Berarti di sini tren ditambah seasonal. Langsung saja sama dengan ini dikali dengan seasonal index. Enter. Nah, inilah hasilnya. Langsung saja kita pertanyaannya berarti sudah terjawab semua pertanyaannya. Langsung saja kita pindahkan datanya ke sini untuk melihat trennya selanjutnya. Kita copy aja datanya. Copy. Paste spesial. Kita pakai komanya 2 saja. Oke. Nah, itulah hasilnya. Kita juga bisa melihat trennya lagi dengan cara membuat grafik. Grafik dari data yang baru. Insert. Line. Nah, ini. Inilah bentuk grafik baru kita dari data yang penambahan data pada tahun ke-6. Berarti di sini trennya juga ada naik trennya. Terus ada pola musim juga karena datanya tiap tahun berulang-ulang. Nah, itulah penjelasan dari soal UAS TPB kali ini. Semua soal sudah saya jawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.